Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Di bulan April ini kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat pengorbanan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Oleh karena itu kita mau memberikan segala pujian, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami dari hati yang penuh ucapan syukur. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah menebus segala dosa kami. Bahkan Engkau yang melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar hanya Engkau saja yang dimuliakan pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
kami di hadapan Tuhan. Seberapapun umatmu yang ada dalam ibadah pertama ini, kami tetap mengatakan Tuhan kami baik. Engkau Allah yang dahsyat, yang akan memberkati kami melalui ibadah kami yang pertama ini. Dari awal pertengahan dan sampai akhirnya, pengurapan Tuhan mengalir dan mengalir. Dan umatmu semuanya mendapat lawatan daripada Tuhan melalui puji-pujian yang akan kami angkat, melalui penyembahan kami, melalui doa kami, bahkan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ruangan hati kami terus Tuhan nampak kudus di mata Allah, dan ruangan ini juga penuh dengan kemuliaan Allah, sehingga ada roh damai sejahtera, roh sukacita hadir di tengah-tengah ruangan ini yang berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami yang pertama ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita undang jemaat kembali berdiri. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan karena kita punya Allah penebus kita yang hidup. Amin. Haleluya. Dia penebusku. Haleluya.
tuluskan hati kita di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
Dan kami bersyukur pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Engkau layak dikagumi, Engkau layak disembah, sebab Engkau Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang mau menerima kami apa adanya. Engkau Allah yang tidak pernah mau mengingat masa lalu kami. Dan Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru, ciptaan yang akan dipakai oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa dari Allah sendiri. Terima kasih buat kesempatan pagi ini, menjelang hari Paskah, menjelang di saat-saat Engkau melakukan hal yang luar biasa. Pagi ini kami datang menghadap Allah. Mari Tuhan lihat kami dan selidiki kami. Adalah hidup kami benar berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu mau diperbaharui hanya untuk kesenangan hati Tuhan. Taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kami datang hanya untuk Tuhan. Dan Engkau saja yang kami cari pagi ini. Buat kami bertemu Engkau Tuhan, lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu, dan lewat setiap pujian yang naik kepadamu. Kiranya kami bertemu dengan Engkau luar biasa. Terima kasih, berbicaralah. Berikan kepada kami kerendahan hati, agar hati kami dan pikiran kami tunduk pada otoritas Tuhan. Dan kami akan diberkati, oleh karena kami tahu hidup kami akan diubah menjadi ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan ya, luar biasa. Saya diberkati sekali dengan puji-pujiannya. Luar biasa ya para WL singer dan para pemusik yang saya percaya kalian bisa melayani Tuhan karena Allah ya. Amin. Mereka mampu bukan karena mereka hebat ya, bukan karena mereka kursus ya. Tapi kalau mereka mempersiapkan dan memberikan dirinya dipakai Tuhan, pasti Allah pakai dengan luar biasa. Amin. Dan pelayanan kalian pasti menjadi berkat. Amin. Amin. Shalom buat semuanya juga yang ikut Zoom atau dalam ibadah di rumah secara online. Saya percaya bahwa Tuhan juga ada bersamamu ketika engkau juga buka hatimu, lalu engkau mempersiapkan seluruh keberadaanmu, menghormati Dia. Walaupun engkau di rumah, hormatilah Dia, sebab Dia ada dan Dia tidak terbatas dengan segala sesuatu. Puji Tuhan. Pagi ini saya mendapat satu tema dari Ibu Gembala. Terima kasih Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan melayani lagi. Kamu telah ditebus. Coba saudara bilang sama sebelahnya. Kamu telah ditebus. Yang jelas ya, yang jelas sambil lihat matanya. Sambil lihat matanya ya. Kamu telah ditebus. Ya, perhatikan lalu pikir ya. Waktu kita bicara itu dan kita dengar teman kita bilang kamu telah ditebus, pikir. Mari kita pikir. Sebab ayat ini menunjukkan satu kebenaran yang bukan semoga kamu ditebus. Enggak ya saudara. Sebab ayat ini menjelaskan satu hal kepastian dan itu sesuatu yang Allah sudah lakukan. Bukan akan lakukan, Dia sudah lakukan. Jadi waktu saudara bilang kepada temanmu, dan mungkin saudara juga perlu bilang sama dirimu, bisa mengatakan, aku sudah ditebus loh, gitu loh ya. Mari kita buka 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18, bagus banget sebenarnya ini ya. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, saudara bisa mendapat hal-hal yang luar biasa. Tapi saya akan coba baca dari ayat yang 18 dan 19 sesuai dengan yang diberikan. Sudah dapat surat 1 Petrus 1 ayat 18 19. Buka HP saudara. Kita bicara tentang penebusan yang luar biasa. Kita buka Alkitab suci kita buka HP suci kita juga ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ayat 17 saja deh saya pakai ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, saudara, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat, kita numpang ya Pak Bu. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang kekal. Kita numpang ya. Satu waktu kita akan pergi meninggalkan dunia ini, lalu kita akan berhadapan dengan Dia, dan Dia akan juga melihat apa yang kita buat ya. Jadi kalau kita menyebut Dia Bapa, Dia nggak akan pernah mandang muka. Engkau pendeta, engkau gembala sidang, engkau cuma supir angkot, Dia akan tetap hakimi sama ya. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Itu sebabnya hiduplah dalam penuh rasa takut selama kita ada dalam dunia. Ayat 18, sebab kamu tahu
kita harus lakukan itu. Sebab kamu tahu, nggak mungkin nggak tahu ya. Ada yang di sini baru Kristen, ada yang di sini baru kenal Tuhan atau sudah tahunan jadi anak Tuhan. Berarti ayat ini benar dong, bukan cuma untuk jemaat yang Petrus tulis di surat ini. Berarti Petrus katakan kamu tahu, kamu itu sudah tahu gitu loh. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Bagus banget sebenarnya ayat-ayat ini. Cuman masalahnya waktu kita baca sebagus apapun, kalau kita nggak pernah sadar bahwa ini satu kebenaran yang benar-benar di dalamnya mengandung sesuatu yang luar biasa, kita akan menjadi orang yang biasa saja. Sebentar lagi kita akan mengadakan atau memperingati Jumat Agung, kematian Kristus, lalu kebangkitannya. Saudara sudah punya program? Kita sudah punya rancangan akan apa yang kita lakukan dalam ibadah itu? Ataukah kita cuma berpikir setiap tahun kita akan lakukan hal yang sama? Jumat Agung Paskah, ibadah Jumat Agung Paskah, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, pencurahan Roh Kudus. Begitu tiap tahun, begitu selalu terjadi. Ataukah kita melihat karya penebusan yang Dia buat satu kali untuk selama-lamanya, mengubah hidup kita dengan luar biasa? Atau kita melakukan semuanya itu dengan biasa, padahal apa yang kita terima dari Tuhan itu luar biasa. Oleh darah anak domba, betul kan? Lagunya semangat kan Pak, Bu? Begitu luar biasa kan lagu itu hal yang luar biasa. Iblis dikalahkan loh oleh kesaksian kita. Kesaksian yang bagaimana yang bisa mengalahkan iblis? Ketika kesaksian kita menelanjangi segala tipu daya iblis. Kesaksian yang bagaimana yang bisa menghancurkan tipu daya iblis? Kesaksian hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup yang mempermuliakan nama Dia, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang bisa menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Dan iblis dikalahkan. Bukan kita yang dikalahkan sama iblis. Amin. Bukan kita jadi mainannya iblis, bukan kita jadi kesenangannya iblis. Buatlah kita menjadi kesenangan Allah. Saudara, makanya saya bilang sama saudara tadi awal ya, saudara yang di rumah juga, kalau saudara di sampingmu di rumah ada anakmu, suamimu, lalu lihat mereka, lalu katakan, lalu lihat matanya, kamu telah ditebus. Dan waktu kamu katakan itu, berpikirlah yang membuat kamu ditebus itu bukan dengan barang yang fana. Bisa lihat lagi sebelahmu, jangan asal ya, coba lihat mata dengan mata, jangan ketawa loh. Mungkin lucu ya, tapi gak apa-apa juga sih ketawa sambil mendalami. Kamu sudah ditebus. Kata tebus itu saya terharu, benar. Waktu saya baca ini, kamu telah ditebus. Ini bukan mudah-mudahan kita ditebus, enggak. Kamu telah, Dia sudah lakukan hal yang luar biasa. Lalu kita melihat diri kita, saya sudah ditebus loh. Jadi keberadaan kita hari ini, kemampuan kita yang kita punya hari ini, lalu apa yang kita ada, yang kita miliki, saudara tahu nggak? Itu sebenarnya bukan karena kita punya kehebatan loh. Itu bukan hasil karya kita, itu hasil karya Allah. Kita bisa pakai baju bagus. Saya senang Ibu Gembala bajunya, saya senang banget ya. Bukan berarti saya minta ya Bu, enggak. Saya senang sebab warnanya, lalu bahannya. Saudara, kita berharga, kita keren, kita cantik, kita pinter. Itu bukan karena karya kita loh. Kita bisa beli baju jauh lebih mahal, 2 juta, 3 juta ya toh. Lalu kita mau tampil yang luar biasa, lalu kita dipuji sana sini. Harusnya kita sadar, semua yang kita punya itu bukan milik kita. 1 Petrus mengatakan, kamu telah ditebus, telah lunas dibayar. Bukan cicilan kayak mobil, bukan cicilan kayak motor, bukan cicilan kayak rumah. Kemarin saya dengar satu teman saya mau beli sesuatu barang, dia tanya, boleh gak nyicil? Aduh maaf, gak bisa nyicil loh saudara. Ada yang boleh, ada yang tidak ternyata. Tapi saudara dan saya gak perlu dicicil, karena Allah melakukan yang gak pernah setengah-setengah. Saudara pernah gak berpikir ayat ini? Waktu saya baca ini, jujur saya katakan, saya
saudara gitu. Dengan apa saya ditebus? Wow, itu nggak usah dipertanyakan lagi ya. Dengan apa? Dengan formula yang tidak pernah ada di dunia ini. Seperti formula yang dia punya, yaitu darahnya sendiri. Itu vaksin yang bukan saja vaksin Pfizer, bukan vaksin Moderna, tapi darah loh. Darahnya tidak sama dengan darah saudara dan saya. Darah kita udah banyak ini campuran, dikotori dengan segala sesuatu. Tapi dengan darah, formula yang sempurna yang dia pakai untuk menebus saudara dan saya, itu nilainya mahal. Mengapa dia mau nebus saudara gitu loh? Kita pernah pikir gak? Lalu saya lihat, kenapa Tuhan mau nebus saya? Saya anak yatim piatu, gak punya kekayaan. Orang mendekati kita mungkin ada sesuatu dalam diri kita. Orang senang sama kita mungkin ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Kalau Tuhan terima kita apa adanya kan? Tuhan terima kita apa adanya. Tapi kalau orang-orang terima kita karena kita punya apa-apa gitu kan? Kalau Tuhan terima kita itu apa adanya, kita gak punya apa-apa. Coba saudara, kita diterima Tuhan, dia turun pada waktu kita tidak layak loh. Dia mati pada waktu kita gak pantas loh. Lalu kita dibuat pantas hari ini. Kamu telah ditebus. Kenapa dia mau menebus kita? Siapa kita? Siapa kita? Kenapa dia mau menebus kita? Coba Pak Bu tanya diri kita kaum muda. Kenapa dia mau menebus saya? Orang saya juga disingkirin sama keluarga. Saya juga dihianati sama keluarga. Saya dihianati sama teman. Saya dizolimi sama teman. Sama keluarga saya nggak dipandang. Kok Tuhan mau tebus saya gitu loh? Saudara tahu kenapa dia mau tebus? Ini catat ya. Karena nggak ada satu orang yang bisa tebus kita. Tidak ada satu yang begitu luar biasa sanggup menebus kita dari dosa yang akan membawa maut dan akan terus mengikat kita sampai kita mati dalam kekekalan, dan tidak ada satu orang pun yang bisa kecuali Dia. Kenapa Dia mau menebus kita? Karena Dia tahu nggak ada yang bisa tolong saudara seperti Dia tolong. Kenapa Dia mau menebus saudara dan saya? Siapa kita? Nggak ada nilainya sama sekali. Ya, buat orang nggak ada nilainya, tapi buat Tuhan saudara punya nilai. Kenapa dia mau nebus? Karena buat dia, saudara itu adalah makhluk ciptaan yang digambar, diciptakan serupa dengan gambar dia. Betul? Kenapa dia tebus? Emang dia mati untuk hewan? Tidak. Hewan yang dipakai untuk pengorbanan. Tapi Tuhan mati untuk hewan, bukan untuk saudara. Saudara, untuk saya. Siapa saya? Yang sering kali hidup dalam kenajisan, ya. Yang sering kali hidup dalam dosa, betul? Lalu dia katakan, dia mati untuk menebus. Dan ayat ini mengatakan, Petrus mengatakan kepada jemaat yang dia layani, kamu itu jemaat, ingat ya, sadar ya, eling ya, kamu itu telah ditebus loh. Dan kamu ditebus itu bukan dengan emas perak yang bisa dibeli dengan gampang. Berlian pun gampang kalau orang punya duit. Tapi orang yang gak punya duit bisa gak membeli itu? Enggak, makanya Tuhan katakan kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi engkau ditebus dengan darah yang mahal. Itu jelas kata mahal ya. Kualitas darah Yesus itu bukan abal-abal. Darah ayam, darah hewan bisa dibeli, tapi darah Yesus gak akan pernah bisa dibeli. Cuma darah itu yang bisa membuat saudara dan saya layak. Cuma darah itu yang bisa membuat saudara dan saya tampil hari ini seperti ini. Cuma darah itu yang bisa membuat saya dan saudara bisa sampai kepada Allah Bapa, memanggil Dia Bapa, lalu menyebut Dia ya apa ya Bapa. Itu lewat mana? Lewat darahnya. Lewat darah dan pengorbanannya. Formulanya luar biasa. Kenapa Dia menebus kita? Bukan bagus-bagusnya kita. Nggak ada bagus-bagusnya kita. Tapi Dia menebus saudara dan saya karena Dia tahu cuma Dia yang bisa lakukan, nggak ada yang lain. Saudara, kita ini tebusan loh, kita sudah dibayar loh. Harusnya kita yang mati gitu loh, harusnya kita yang binasa, tapi Dia tukar. Saudara, kalau diperhadapkan gitu, contoh lah dengan orang yang mau seperti itu, saudara, berarti kita ini punya hutang kan? Kamu telah ditebus loh, Dia bayar lunas dengan darahnya sampai Dia mati, bukan mati bohong-bohongan. Kita telah ditebus dengan bayar, dengan harga yang begitu mahal. Nggak bisa saudara, mau dunia ini juga ditukar dengan darah Yesus, nggak bisa. Dan yang ditebus itu kita, yang hina, yang fana, ditebus dengan darah yang kekal. Istilahnya kita dipindahin dari maut kepada kekal. Itu nilainya murah? Tidak, itu mahal.
pindahkan saudara ke sini. Yang membuat kita pindah itu Dia. Nggak ada yang bisa buat saudara pindah kecuali Dia. Nabi nggak bisa, rasul nggak bisa, pendeta nggak bisa. Cuma Dia yang bisa jadi jembatan saudara pindah. Dia pindahkan saudara dari maut kepada kemuliaan Allah. Itu kita. Kenapa kita ditebus? Ya karena Dia sayang saudara gitu loh. Kenapa Dia tebus saudara? Ya karena buat Dia saudara itu bernilai gitu loh. Keluargamu nggak memandang engkau? Iya, mungkin ya. Di sini kan tidak ada. Temanmu, tetanggamu, atasanmu meremehkan, iya manusia. Tapi di mata Tuhan saudara bernilai. Di mata Tuhan kita berharga. Di hadapan orang kita disakiti, di hadapan orang kita dibuang, di hadapan orang kita nggak dipedulikan, betul? Kita tidak diingini sama keluarga kita. Benar? Pernah? Kita tidak diingini sama pasangan kita. Kita tidak diingini dengan orang tua kita. Kita tidak diingini dengan anak kita. Pernah ngalamin itu? Lea pernah ngalamin kan? Betul kan Lea pernah ngalamin? Dia diingini gak sama siapa? Suaminya? Yakub kan? Diingini enggak? Enggak. Yang diingini siapa? Rahel. Lea diingini enggak. Cuma karena terpaksa kan dinikahkan karena bapaknya kan kelicikannya kan. Ya makanya orang licik dibalas dengan licik. Penipu ketemu penipu gitu kan. Saudara kasihan kan Lea kelihatannya kan. Lea tidak diingini oleh Yakub. Sampai nama anak-anaknya saja mungkin saudara nanti bisa cari. Arti nama anak-anak Lea itu menunjukkan sesuatu kepahitan hatinya. Tapi pada waktu dia melahirkan Yehuda, sudah tidak lagi. Arti nama Yehuda itu udah beda. Pertama dia hanya melihat dirinya yang tidak diingini. Pertama, yang kedua dia melihat dirinya yang tidak pernah bisa dekat dengan suaminya. Tapi yang ketiga dia namakan anaknya karena dia tahu Allah yang menjadi pembela dia. Dan ternyata lewat keturunan Lea kan, penebus itu lahir Lea loh, bukan Rahel. Mungkin kita di posisi seperti itu Bu Pak, nggak diingini sama siapapun, nggak dihargai sama siapapun, nggak diharapkan kehadiran kita oleh siapapun. Tapi di hadapan Tuhan kita diharapkan. Bagi Tuhan kita diingini. Kenapa? Ya Dia mau mati buat saudara dan saya. Berarti kita dibutuhkan sama Tuhan. Itu loh saudara yang saya mau ajari. Bukan mengajari, mari kita belajar. Kenapa Dia mau menebus saudara dan saya? Nggak ada satu yang bisa melakukan seperti Dia lakukan begitu sempurna. Kenapa Dia mau menebus saudara dan saya? Karena saudara sangat punya nilai di mata Dia. Kenapa saudara mau ditebus sama Tuhan? Kenapa Dia menebus saudara? Dia pilih bangsa yang kecil seperti Israel kan? Bangsa yang gak punya apa-apanya. Iya, Dia mau menyatakan apa tujuan Tuhan menebus kita. Pernah pikir? Kenapa Tuhan tebus saya? Tujuan Tuhan menebus saya untuk apa? Menu-menuin kuota atau nggak ada kuota di Tuhan? Untuk tujuannya apa loh Dia turun ke dunia? Kan Dia punya keinginan, kerinduan, gak pengen satu orang pun binasa. Betul? Kenapa Dia tebus kita? Karena Dia juga gak mau semua orang binasa. Satu orang pun gak mau. Lalu tujuannya untuk apa Dia tebus? Mengapa Dia tebus kita? Karena tidak ada yang sanggup menebus saudara dan saya. Gak ada darah yang begitu sempurna seperti darahnya. Kenapa Dia mau tebus saudara? Karena buat Tuhan saudara berharga dan bernilai. Kenapa Dia mau menebus kita saudara? Seperti itu yang Tuhan lakukan buat saudara. Kita nggak bisa kalau bukan Dia. Dan kenapa juga Tuhan punya tujuan? Maksudnya tujuan Tuhan apa menebus kita? Pernah berpikir tujuan Tuhan? Kenapa ya Tuhan tebus saya? Bukan cuma saya berharap, ada tujuannya gitu. Nih ya, saya tebus kamu karena ini. Dan tujuannya apa loh? Maksud Tuhan tuh apa gitu loh? Dia tebus saya memang karena ini. Tapi tujuan dibalik itu emang cuma ditebus doang nih. Ya, kamu dijadikan ini. Enggak kan? Supaya engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih. Betul ya? Imamat yang raja nih. Lalu bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat raja nih, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Itu kan menunjukkan saudara bahwa apa yang Yesus lakukan, Dia menebus saudara dan saya. Dia mau menyatakan bahwa kita ini kan menjadi milik Dia. Yang tadinya milik dosa, yang tadinya diikat oleh dosa, berpindah jadi milik kepunyaannya kan. Lalu kepunyaannya itu dipanggil, dipisahkan dari gelap kepada terang. Untuk apa? Untuk
dengan ilah-ilah yang ada. Gak ada, gak bisa. Dari zaman dulu sampai kapanpun Allah kita tidak pernah ada duanya. Tidak bisa disejajarkan, tidak bisa dibandingkan. Dan tujuan Tuhan menebus saudara, Dia mau menyatakan kebesarannya lewat kamu. Nih, kita ada di sini untuk apa? Dia mau kita meneruskan misi keselamatan yang Dia sudah kerjakan. Untuk apa saudara di sini? Untuk apa kita ada dalam dunia ini? Bisa pakai baju bagus, naik mobil, bisa WL, bisa singer, bisa musik, bisa bawa firman. Untuk apa? Untuk banyak undangan? Bukan. Untuk menyatakan betapa Allah yang luar biasa itu melayakkan saya menjadi perpanjangan tangannya, di mana saya harus meneruskan misi Dia dalam dunia. Saya diberkati untuk memberkati banyak orang. Saya dipulihkan untuk memulihkan banyak orang. Betul? Saya disembuhkan, kiranya Tuhan pakai kesembuhan saya untuk menyembuhkan banyak orang. Kesaksian saya itu yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak orang. Betul kan, Bu? Pak? Berapa banyak orang-orang yang sangat diberkati ketika ada orang-orang yang berdiri bersaksi. Saya pernah mendengar orang-orang cerita seperti itu. Hampir saya begini, Bu. Tapi ternyata waktu itu ibu itu bersaksi luar biasa ya, Bu. Ternyata saya gak ada apa-apanya. Dia punya persoalan jauh lebih besar. Tapi sebesar itu pun Tuhan tolong. Nah, Bu, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Itu kan yang membuat saudara harus sadar. Tujuan Tuhan menebus kita untuk kita menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Gak ada yang lain. Hidup kita dalam dunia ini, Tuhan cuma mau tunjukkan saja, kamu itu milik saya. Dan firman Allah mengatakan, muliakanlah aku dengan tubuhmu, dengan hartamu. Begitu kan? Kita sudah mengalami apa yang namanya penebusan Tuhan. Kita sudah mengalami apa yang namanya kasih karunia Tuhan. Kita sudah mengalami betapa Allah itu baiknya luar biasa. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, bos kita yang pertama ini mau iblis. Bos kita yang pertama ini kita terikat dengan ini. Lalu kita pindah oleh karena ada anugerah Allah. Kita ditebus, yang harusnya mati ditebus menjadi milik Dia. Berarti ownernya pindah, gitu. Berarti owner kita sekarang bukan lagi, tapi Allah di dalam Yesus Kristus. Itu owner kita. Itu pemilik kita. Sadar, Bu, ya? Tuhan pemilik kita. Kita milik Dia. Kita milik Dia. Kita ditebus oleh darahnya. Kita berhutang. Kita milik Dia. Yang kita punya bukan kita punya, itu milik Tuhan. Lalu apa yang kita akan lakukan dengan apa yang Tuhan punya ini? Hanya untuk kesenangan pribadi? Hanya untuk cari nama? Hanya untuk tebar pesona? Hanya untuk menyenangkan daging? Atau kita sadar kita berhutang sama Tuhan? Mau bayar dengan apa hutang kita, Bu? Nggak bisa, Pak. Dengan apa perbuatan baik kita? Kita bayar hutang kita dengan perbuatan baik. Nggak ada keselamatan itu diselamatkan karena perbuatan baik. Hidup kudus untuk keselamatan itu nggak ada. Hidup kudus untuk apa? Pak, Bu, kita diselamatkan bukan untuk hidup kudus. Kita diselamatkan oleh karena anugerah, loh. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, loh. Bukan pada waktu kita hidup benar. Benar nggak? Yesus turun ke dunia pada waktu kita udah benar, bukan? Bukan. Dia menyelamatkan kita pada waktu kita nggak benar. Kita diselamatkan justru pada waktu kita tidak layak. Kita menerima anugerah itu. Tapi kita hidup benar, hidup kudus bukan untuk keselamatan. Tapi kita harus hidup kudus, hidup benar oleh karena kita sudah ditebus. Paham, Bu? Kita hidup kudus bukan untuk mencari keselamatan lagi. Loh, kita udah ditebus. Kita hidup kudus untuk dibenarkan lagi sama Allah, bukan. Kita diselamatkan itu kasih karunia, bukan perbuatan baik kita. Kita mau hidup kudus, hidup benar supaya Allah selamatkan?
Kita sih sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan seliter 20.000 darah itu, saudara ya. Darah Yesus itu nggak bisa dinilai dengan nominal. Mahal. Harusnya hidup kita juga menjadi orang-orang yang memiliki karakter, bukan murahan. Anak-anak Tuhan yang sudah ditebus harusnya hidupnya tidak lagi sama dengan dunia yang murahan, gampangan, gampang sekali terombang-ambing, gampang sekali jatuh dalam dosa. Padahal kuasa darah Yesus itu luar biasa ada dalam diri kita. Allah bisa pakai kita luar biasa, sangat bisa. Jangan menganggap remeh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Allah kita murah hati, sangat murah hati. Allah kita panjang sabar, sangat panjang sabar. Allah kita penuh belas kasihan, sangat penuh belas kasihan. Tapi jangan pernah menganggap kemurahan Allah itu murahan. Seringkali hidup kita menjadi orang-orang yang hidup dalam murahan. Karakter kita murahan, gampangan. Padahal kita berkelas ya Bu, Pak. Bukan karena merek baju kita berkelas. Bukan karena merek baju saya yang begitu mahal berkelas loh dia, enggak. Kita berkelas karena ada darah Yesus yang sudah nebus kita. Labelnya darah. Kalau mau pergi kemana jalan bergaul siapapun ingat kata itu, kamu telah ditebus. Tahu dirilah kalau udah ditebus gitu kan istilahnya. Tahu dirilah, bisa bayar gak utangmu sama aku yang nebus gitu kan. Yang menjadi pemilik kita kan yang sudah nebus kita. Mau seumur hidup kita bayar, bisa bayar? Saya mau tanya, bisa bayar utang sama Tuhan? Tuhan gak minta macam-macam, dia cuma mau hiduplah kudus, sebab aku kudus. Kalau kita tahu kita sudah ditebus, hiduplah kudus dalam kekudusan Allah. Bukan kita hidup kudus untuk keselamatan, kita sudah diselamatkan. Justru karena kita sudah diselamatkan, kita harus bayar harganya, kita berhutang untuk hidup benar. Perbuatan baik kita, persembahan kita, itu bisa balas, bayar utang? Enggak bisa. Tapi hidup melakukan kehendak Tuhan, itu sudah sangat cukup buat Tuhan. Jangan hianati dia lagi dengan hidup yang murahan. Jangan hianati dia dengan hidup yang asal-asalan. Kita harus tunduk pada owner kita, betul. Bukan tunduk pada daging loh. Ini gak ada apa-apanya ini. Ayat itu mengatakan, muliakanlah aku dengan tubuhmu. Organ tubuh kita, seluruh panca indera kita. Sadar ya Pak Bu, ini bukan kita punya, ini milik Tuhan. Lalu muliakanlah kita, muliakanlah dia dengan ini loh, aksesoris yang Tuhan kasih, bukan mas belian. Panca indera kita, organ tubuh kita. Kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tahu sia-sia? Sia-sia itu segala sesuatu yang tidak punya manfaat, itu sia-sia. Segala sesuatu yang najis dan kotor, itu sia-sia. Dan firman ini mengatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia loh, yang diwarisi oleh keturunanmu, nenek moyang. Nah, maklumlah bapak saya kan dulu juga perokok, jadi saya perokok. Maklumlah bapak saya juga dulu suka selingkuh, maklumlah saya juga selingkuh. Bapak saya dulu pemarah, pemabuk, maklumlah saya kan turunan. Pak Bu, firman Allah cukup kuat untuk menyatakan Allah sanggup menebus kita dari setiap segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Dia melakukannya, dia menebus kita. Harusnya kita bukan ciptaan yang lama, kita ciptaan yang baru. Lalu apa fungsinya darah Tuhan? Apa fungsinya Roh Kudus? Apa fungsinya Alkitab yang selalu kita dengar? Kalau hidup kita masih saja dimainkan oleh iblis, padahal pemilik kita bukan dia, pemilik kita Allah. Harusnya kita bikin senang dia kan? Balasan kita apa Bu? Jangan sampai. Ada satu ayat yang bagus di dalam ini, mari kita baca ya. Jangan hitung-hitungan juga dengan Tuhan ya, karena yang kita punya bukan milik kita. Persembahan hitungan, perpuluhan hitungan. Sekarang banyak orang-orang yang bicara tentang perpuluhan, tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Coba saudara, banyak kan? Jangan bawa ini gak benar, perpuluhan. Pak Bu, mari kita ingat saja kebaikan Tuhan. Itu judulnya persembahan persepuluhan kah? Judulnya persembahan apakah? Kalau kita sadar kita sudah ditebus, kita akan bawa itu kepada Tuhan di rumah Tuhan. Jangan terpengaruh dengan segala sesuatu di luar sana. Kalau kita tahu kita sudah ditebus, kita akan tahu kita orang berhutang sama Tuhan. Cuma uang aja kita hitung-hitungan, nggak pantas sama Tuhan dapat uang, nggak pantas gereja itu dikasih uang, nggak pantas. Pak, sadarlah.
Ada roh Tuhan dalam diri kita yang akan memberi pencerahan buat saudara dan saya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan karena waktu, tenaga, uang. Hitung-hitungan sama Tuhan. Coba saudara kalau mau Tuhan mau hitung-hitungan sama saudara dan saya, balance gak? Imbang gak? Ngasih persembahan cuma 10.000 aja, nuntutnya banyak-banyak ya. Ngasih persembahan sekian aja, nuntutnya sama Tuhan banyak-banyak. Belum dijawab komplainnya sama Tuhan, marahnya sama gembala, ninggalin gereja. Aduh, saudara ingat kita ditebus bukan karena darah gembala ya. Kita ditebus bukan karena darah tetangga, kita ditebus oleh pengorbanan Kristus. Datanglah untuk Tuhan dan berkorbanlah karena Tuhan. Karena kita telah ditebus dan sudah lunas dibayar. Saudaraku, ada satu kebenaran firman Allah yang terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat 22 seperti ini. Ada yang sudah dapat? Nah, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Yo saudara, ini bukan saya ngomong ya, Alkitab yang ngomong. Apa katanya? Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Siapa itu? Orang yang sudah ditebus Tuhan, orang yang sudah dianugerahi keselamatan, balik lagi dengan kehidupan salah dan dosa kedagingannya. Alkitab sudah mengatakan orang seperti itu diibaratkan sama dengan 2 hewan ini. Padahal kita bukan hewan, iya kan? Padahal kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tapi orang yang sudah tahu kebenaran, orang yang sudah hidup dalam kebenaran, Alkitab mengatakan seperti ini. Binatang itu, 2 binatang itu akan kembali lagi ke situ, babi. Mau sudah dimandi, dipakai baju mahal, dipakai berlian, bedak yang bagus, minyak wangi yang mahal, semprot ke babi itu. Apa dia berkelas atau kembali lagi ke kubangannya? Dikasih nama Piki misalkan, kalau bahasa Inggris kan babi pig ya, keren lah Piki atau Pike gitu kan, mahal, emas, berlian. Kan ada sekarang anjing-anjing dibajuin, disepatuin, pakai troli kemana-mana ya. Kalau babi belum kali di sini ya. Coba saudara bayangkan ya, itu kalau kita diumpamakan seperti itu, rendah sekali bukan? Kenapa? Karena apa yang Allah taruh dalam diri kita itu sebenarnya mahal, tapi kita menganggapnya rendah dan murah. Harusnya kita tidak seperti ini. Karena Tuhan akan pakai kita menjadi perabot rumah, dipakai untuk maksud kemuliaan nama Tuhan. Dalam rumah banyak perabot, tapi kamu akan dipakai Tuhan sebagai perabot untuk tugas yang mulia. Bukan 2 hewan ini. Sudah didandani, sudah ditebus, sudah diberikan kuasa Roh Kudus, ya kan? Sudah jadi pengerja, sudah jadi pemimpin pujian, sudah jadi pendeta, gitu. Kembali lagi kehidupan daging yang lama. Coba saudara, betapa Allah kita punya kesabaran yang luar biasa. Harusnya kita punya nilai, karakter kita nilainya kerajaan Allah. Tidak murahan, tidak gampangan, tapi berkelas. Bukan karena berlian permata, tapi kelas kita karena darah yang mahal. Kita mau masuk dalam Jumat Agung ya. Mari introspeksi dan evaluasi diri kita. Dengan apa akan kubalas semua kebaikan? Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Mahal banget Pak, Bu. Jangan dinodai lagi darah yang mahal itu. Kita sudah menjadi anak-anak tebusannya. Yang kita harus lakukan ketika kita tahu alasan Tuhan menebus kita, ketika kita tahu kenapa Tuhan menebus kita, ketika kita tahu tujuan Tuhan menebus kita, kita dijadikan mitranya Tuhan, melanjutkan misinya untuk memberkati orang, untuk memulihkan orang. Dan ketika kita disembuhkan, Tuhan mau pakai kesembuhan itu untuk menyembuhkan orang lain. Itu kan tujuan Tuhan juga buat saudara dan saya. Masalahnya sekarang pilihan ada di tangan saudara. Mau dipakai siapa hidup kita ini? Owner yang lama atau owner yang baru? Mau yang lama? Boleh angkat tangan? Jangan di sini nggak angkat tangan, tapi di dalam hati mau yang lama aja. Enak itu dagingan ya. Atau pada waktu kita mau mengangkat tangan, Tuhan saya nggak sanggup angkat tangan, terlalu mahal darahmu. Tapi saya mau menjadi alat dalam tangan.
Yang aku tidak punya akan Allah lengkapi untuk dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara ketika kita tahu balasan kita adalah hiduplah dalam kekudusan. Kalau kita memanggil dia Bapa, hiduplah dalam kekudusan, karena dia kudus. Ayat yang ke-15 mengatakan jelas sekali, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku hidup. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakanlah Allah, dan hiduplah kudus dengan seluruh hidupmu. Jadi jelas saudara, kalau saya bisa ulangi lagi, perhatikan kalimat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh, bukan setengah. Mau perkataanmu, mau penglihatanmu, mau yang apa yang ada di otakmu, apa yang ada di hatimu yang orang tidak tahu, Tuhan katakan hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidup, seluruh panca inderamu dan organ tubuhmu. Mari kita berikan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat-alat yang kudus. Lewat kita ada banyak orang diberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Karya terbesar itu kan sesuatu yang luar biasa, Pak Bu. Kita bisa nyanyi lagu ini, tapi pernahkah kita renungkan karyanya itu luar biasa? Karyanya itu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun juga kecuali dia. Mau dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Kebaikannya bisa dengan apa dibalas? Gak ada selain hidup mempermuliakan dia. Amin. Mari kita berdiri saudara. Kita nyanyi yang tadi saja, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan hanya di dalam dia, hanya ada pada dia. Yesus Tuhan saudara dan saya.
anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami, baik melalui pekerjaan usaha kami, apapun yang dilakukan oleh tangan kami. Kami mensyukuri untuk semuanya ini. Tuhan baik, Tuhan selalu baik bagi kami. Dan juga kami bersyukur buat segala kebutuhan daripada gereja ini Tuhan juga mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami lakukan selain kami menyatakan kami bersyukur kepada Allah yang hidup. Allah yang memberkati kami. Allah yang selalu berfirman bagi kami. Karena Tuhan mengasihi dan menyayangi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Sudah panjang lebar hamba-Mu menjabarkan. Hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar, yang sudah berbicara di dalam hati kami. Biarlah firman ini tertanam dalam kehidupan kami. Tuhan telah menebus kami. Tuhan telah menebus kami. Dan bukan dengan barang sembarangan, bukan dengan sesuatu yang dari dunia ini, tetapi dari sesuatu yang kekal, berasal daripada surga Allah yang kudus. Darah Yesus. Darah Yesus sudah menebus kami. Sekarang kami menjadi ciptaan baru. Tuhan mau memakai kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi anak yang mulia di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kedepannya kami akan melihat, kami akan terus melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami bukan menjadi ekor, tetapi kami menjadi kepala. Kami bukan menjadi hanya pengikut-pengikut, tetapi kami memimpin orang untuk mengenal Engkau, percaya kepada Tuhan, sehingga jiwa-jiwa itu diselamatkan oleh Tuhan melalui kesaksian hidup kami, melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Esok hari jemaat Tuhan akan kembali beraktivitas. Tuhan tolong, dimanapun jemaat Tuhan berada, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan di sana. Baik yang berusaha, baik yang bekerja maupun yang studi, Tuhan menolong, menyertai mereka, supaya mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa Allah yang sudah menebus kami tidak pernah tinggal diam, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu ada menopang kami, menolong kami. Kapanpun itu terjadi, kami tetap berharap bahwa janji Tuhan terus digenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tetaplah kuat dalam Tuhan. Tetapkan angkat kakimu mengikut Allah. Jangan pernah mundur, tapi engkau harus maju. Karena Allah mendorong engkau untuk maju, hingga engkau melihat kuasa, penyertaan, dan firman Tuhan digenapi dalam hidupmu. Oleh sebab itu sekarang angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah kembali berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan hidupmu bahwa engkau adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir. Haleluya, haleluya.
yang akan datang, hamba Tuhan Bapak Pendeta Joner Sirait akan menyampaikan firman Tuhan di Jumat Agung, dan hari Minggu ya ada Bapak Pendeta Daniel akan memberkati saudara di dalam ibadah hari Paskah yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.